Al-masjidu baitu kulli taqiyin wa takaffalallahu liman kana al-masjidu baituhu birruh wa rahmah wal jawaz ala sirat ila ridwanillah ila jannah. Rawahu Tabrani. Rasul menyebutkan masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Sementara puasa, insya Allah kalau Allah menerima amal kita, kita akan jadi orang yang bertakwa. Artinya masjid adalah rumahnya orang yang berpuasa yang mendapatkan derajat takwa. Ketika itu Allah akan menjamin barang siapa yang menjadikan masjid sebagai rumahnya, baik untuk yang berpuasa, kemudian sholat, kemudian qiraatul Quran, kemudian zikir, kemudian tasbih, atau berada di masjid dalam rangka itikaf atau dalam rangka menunggu sholat. Ada 3 jaminan yang Allah berikan. Allah akan berikan asuransinya. 1, birruh, Allah akan menjadikan orang itu tenang, jadi akan mendapatkan ketenangan. Dan itu sudah kita rasakan. Kita berada di masjid jauh lebih tenang di luar daripada di luar masjid. Ibnu Taimiyah pernah mengamalkan hadis ini ketika beliau bingung, ketika beliau gundah gulana, ketika beliau susah berwudu, kemudian berangkat ke masjid, sholat 2 rakaat, baca Quran, zikir, maka seluruh gundah gulana, kemudian kebingungan, kemudian kesusahan akan hilang. Begitu beliau sudah berada di dalam masjid, betul-betul sudah dirasakan. Yang kedua, akan mendapatkan rahmat. Sementara dalam buku Usul Iman ditulis rahmat Allah itu jumlahnya 100. Dari 100 rahmat Allah itu baru diturunkan di dunia itu 1%, masih menyisakan yang 99%, dan 99% hanya akan diberikan kepada kaum muslimin. Wa kammalaha lil muslimin, dan Allah akan sempurnakan yang 99% itu untuk orang yang beriman. Ketiga, wal jawaz ala sirat ila ridwanillah ila jannah. Yang ketiga, dengan berada di masjid maka Allah akan memudahkan untuk meniti jembatan yang membentang di atas neraka jahanam, namanya sirat. Maka kemarin Ustadz Arbi pernah menyampaikan tentang Al-Quran itu nama lainnya adalah nur, cahaya. Ternyata nurun, nur cahaya itu yas'a baina aidihim wa bi aimanihim, berada di depannya dan berada di samping kanannya. Maka ketika ayat ini ditafsirkan beberapa ulama, di antaranya ada tafsir Tabari mengatakan setiap kamu pasti akan melewati sirat. Nah, sirat itu ada 2 makna. Yang pertama, orang kafir yang jelas tidak bisa masuk ke surga dengan kekafirannya karena tidak ada sedikit pun keimanannya, tetap berada di dalam neraka, tidak pernah akan melewati sirat. Sementara orang yang beriman akan melewati sirat, yaitu jembatan yang membentang di atas neraka jahanam. Kemudian jalan itu, kata Nabi, dipenuhi dengan duri, dipenuhi dengan alat semacam kayak gergaji, sinso lah gitu, besar, ada gergaji, ada duri, jalan begitu licin. Kemudian dengan nur cahaya di depannya, cahaya di kanannya, maka kemudian orang tersebut bisa berjalan dengan selamat dari padang mahsyar, melewati atas neraka jahanam sampai kepada surga. Maka dalam tafsir Tabari disebutkan dari Abdullah bin Umar, as-sirat ala jahannam, sirat yang di atas neraka jahanam,
maka fatamurul mukmin atau baqatul ula kalbarqi. Orang muslim untuk yang kelompok pertama berjalannya bagaikan kilat, cepat. Watsaniyah karih, yang kedua seperti angin cepatnya. Watsalisah ka'ajwadil khail, seperti secepat kuda lari. Dan yang keempat kajudil baim, seperti binatang melata yang berjalan. Semuanya akan selamat, cuman berbeda tingkatan kecepatannya. Nah, cepat dan tidaknya berdasarkan amal masing-masing ketika hidup di dunia. Thumma yamurruna wal malaikatu yaqulun Allahumma sallim. Kemudian seluruh kaum muslimin, baik yang secepat angin, secepat kilat, secepat kuda lari, secepat binatang melata berjalan, melewat semuanya. Dan malaikat memintakan doa kepada Allah, ya Allah selamatkanlah, ya Allah selamatkanlah. Ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Ruwahah. Suatu saat beliau sakit, kemudian kepala beliau diletakkan di atas paha istrinya, sebagaimana Rasul ketika menjelang kematian beliau. Kemudian istrinya menangis. Ketika istri menangis, justru Abdullah bin Ruwahah tanya, ma tabkik, ma yubkiki, apa yang menyebabkan kamu menangis? Qalat ra'aitu katabki fabakaitu, aku melihat kamu menangis sehingga aku pun ikut menangis. Mengapa kamu menangis istriku? Ya karena aku lihat engkau menangis, aku pun ikut menangis. Kemudian Abdullah bin Ruwahah mengatakan, aku ingat aku sakit, suatu saat aku akan meninggal. Aku ingat Allah mengatakan wa inna minkum illa wariduha, setiap kamu akan melalui sirat yang membentang di atas neraka jahanam. Orang kafir tetap berada di dalam neraka, kemudian orang mukmin akan melewatinya. Kalimat beliau, fala adri anju minha amla, aku nggak tahu aku ini selamat atau tidak ketika melewati jembatan itu. Maka wantas ya, ngapunten, kemarin juga ada orang ngomong, Ustaz, aku ini kan umur saya hampir 70, Ustaz. Setiap aku sakit aku kok ingat mati gitu. Ya wajar, apalagi sakit di pangkuan istrinya, dia menangis, istri pun ikut menangis. Aku nggak tahu aku bisa selamat atau tidak. Kalau aku mati dulu, aku meminta engkau yang memandikanku. Sebaliknya kalau engkau mati duluan, aku akan memandikan kamu. Itu kata Rasul kepada Aisyah seperti itu. Dan akhirnya Rasul meninggal terlebih dahulu. Hadirin yang kami hormati, ternyata berada di masjid, yang kedua membaca Quran diantaranya akan menjadi nur cahaya ketika muslim melewati as-sirat. Yang lucu ternyata yang disampaikan Ustaz Arbi, besok orang munafik itu akan di belakangnya, aku teni, aku ikut pepadangmu, kendaraanku mati lampunya, sementara kendaraanmu begitu terang benderang. Tapi karena tidak punya modal amal, sementara jalannya seperti angin, jalannya seperti kilat, jalannya seperti kuda lari, jalannya seperti binatang melata, dia terlambat dan masuk jurang, dan jurang tersebut adalah neraka jahanam. Malaikat mengatakan, Allahumma sallim, Allahumma sallim, ya Allah selamatkanlah, selamatkanlah. Oleh sebab itu para bapak ibu sekalian yang mengerti, tetaplah kita menggunakan masjid sebagai tempat untuk ibadah kita, untuk baca Quran, untuk sholat. Bahkan boleh masjid digunakan menurut fatwa bin Bas
dua orang yang sedang berseteru, kita kumpulkan kedua orang tersebut untuk mendamaikannya. Itu masjid. Yang kedua, tambahan dari keterangan Ustaz Arbi kaitannya dengan Quran, marilah kita senantiasa berdekatan dengan Al-Quran. Semoga kita diselamatkan oleh Allah kelak nanti ketika harus melewati jisrun ala jahannam, karena setiap kita pasti akan melewatinya. Sementara orang kafir tidak melewati, langsung masuk neraka. Itu saja yang kami sampaikan.